alam bayangan para goblin berada di ambang kepunahan saat kelabu dan Eshel melepaskan keganasan. Tanpa henti, mereka bergerak dengan presisi dan kekuatan yang tak tertandingi. Duo tangguh itu merobek pasukan goblin tanpa menyisakan ruang untuk perlawanan. Sementara itu, Suho Raja Muda itu berdiri di liga miliknya sendiri, menebas goblin dengan efisiensi yang tak tertandingi. Tekadnya mendorongnya untuk meningkatkan statistiknya secepat mungkin. Suho bersiap untuk gelombang lain, memanggil putaran goblin berikutnya dengan fokus tak tergoyahkan. Saat ia melakukannya, Beru mengamati diam-diam dari samping. Jenderal Semut itu bisa merasakan ketidaksabaran di dalam rajanya, kegelisahan yang dipicu oleh percakapan mereka sebelumnya. Beru mengingat presentasi yang telah ia berikan pada Suho yang menguraikan tujuan mereka. Rencananya adalah mengekstrak informasi kritis tentang Rasul Itram dari Minsung, sosok di puncak jaringan distribusi Stardust. Bagaimanapun, Beru telah memperingatkan bahwa konfrontasi dengan Li Minsung kemungkinan akan menghasilkan pertempuran. Beru telah membagikan evaluasinya tentang kekuatan mereka saat ini. Selama kunjungan mereka ke asosiasi pemburu, Beru telah menilai tingkat kekuatan berbagai pemburu dan menyimpulkan bahwa tim mereka masih terlalu lemah. Oleh perkiraannya, kekuatan Suho saat ini menempatkannya di peringkat C sementara Grey adalah di rank dan Eshel juga peringkat C. Gabungan Suho dan Grey nyaris tak bisa melampaui level peringkat B. Bagaimanapun, bahkan di antara pemburu dengan peringkat yang sama, ada perbedaan yang signifikan dalam kekuatan dan mengalahkan seseorang seperti Li Minsung, seorang pemburu peringkat as, jauh di luar jangkauan mereka. Eshel telah bertanya pada Beru tentang pangkatnya sendiri. Beru dengan kebanggaannya yang biasa menyatakan dirinya sebagai jenderal. Eshel tak terkesan. Dengan tangisan tajam, ia mengungkapkan kemarahannya. Suho mengambil waktu sejenak untuk merenung. Saat penglihatannya dipenuhi pemberitahuan untuk menyelesaikan kues hariannya, meskipun membunuh lebih dari jumlah target yang dibutuhkan, nilai kemajuannya tidak meningkat. Memutuskan untuk membuka kotak acak yang tadi ia peroleh, Suho menyaksikan kotak itu memperlihatkan isinya, sebuah cincin bernama Ashring yang memeriksanya dengan cermat. Suho mencatat kemampuannya untuk meningkatkan stat inderanya sebanyak 5, sementara itu rasanya bukan solusi untuk perjuangannya saat ini. Ia menyadari bahwa pertumbuhannya melalui berburu goblin sudah mendekati batasnya. Berburu iblis juga hanya sedikit meningkatkan senjatanya tanduk vulkan, meningkatkan kerusakannya hanya 3%. Frustasi muncul dalam diri Suho saat ia merenungkan kesulitannya. Ia menginginkan kemajuan yang lebih cepat, tapi peluang untuk tumbuh lebih kuat sepertinya tampak langka. Ia menyadari bahwa jika ia ingin naik level lebih jauh, ia harus memasuki ruang bawah tanah dan berburu monster yang lebih tangguh. Pikirannya beralih pada kurangnya kesempatan yang tersedia baginya sebagai pemburu peringkat E. Tawaran yang ia terima hanya sebatas pekerjaan penggalian dan pengumpulan tanpa kesempatan diikut-sertakan dalam tim pemogokan. Beru menyarankan agar Suho mempertimbangkan untuk dievaluasi lagi oleh asosiasi pemburu. Bagaimanapun, Suho menepis gagasan itu. Ia tahu bahwa kebangkitan kembali akan diumumkan secara publik di beranda asosiasi pemburu, sesuatu yang ia ingin hindari dengan segala cara. Dengan Rasul sementara dipastikan ada di bumi, Suho bertekad untuk tetap berada di bawah radar yang ditakutkannya menjadi alat manipulasi terhadap ayahnya, terutama karena ia sudah kekurangan kekuatan untuk mengalahkan Li Minsung, apalagi menghadapi Rasul. Beru merasakan kekhawatiran Suho, meyakinkannya bahwa iteram Rasul mungkin tidak akan menimbulkan ancaman langsung. Beru menguraikan konsep pemindahan dimensi untuk makhluk dari alam semesta luar. Untuk melintasi dimensi, mereka perlu melewati celah dimensi. Dinding luar celah ini sempit, menciptakan perlawanan terhadap mana dan menyulitkan energi untuk mengalir. Segala upaya untuk secara paksa memperluas dinding ini akan membuat mereka cepat memulihkan diri, membutuhkan waktu dan energi yang signifikan tergantung pada kapasitas mana makhluk itu. Keterbatasan ini mempengaruhi bahkan kekuatan yang kuat seperti pasukan besar Iteram. Saat ini terlibat dalam pertempuran melintasi alam semesta luar. Ini juga alasan Raja Bayangan, meskipun kekuatannya sangat besar, tidak bisa dengan mudah menyeberang ke alam semesta ini. Tampak jelas bahwa iterim Rasul cukup lemah untuk melakukan perpindahan dimensi relatif cepat.
Fakta bahwa Rasul belum menampakkan diri mengandalkan proksi seperti Braki dan setan-setan selaras dengan teori ini. Sekarang adalah kesempatan terbaiknya untuk tumbuh lebih kuat sebelum terlambat. Karena Suho mempertimbangkan langkah selanjutnya, Bero terdiam, merenung, mengingat percakapan penting dengan Sung Jinhu, Raja Bayangan. Jinhu telah mempercayakan Bero dengan tanggung jawab yang signifikan memahami ketidakpastian situasi bumi saat ini. Dia telah berkata pada Bero untuk membuat keputusan yang diperlukan dan mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan. Jinhu juga telah mengerahkan kunci kepadanya, mengatakan itu adalah alat vital yang akan digunakan ketika momen itu membutuhkannya. Kuncinya, menurut Jinhu, akan membawa Bero ke seseorang yang mampu membantu Suho dalam berbagai hal. Kembali ke masa kini, tekad Bero mengeras, kuncinya adalah bagian penting dari misinya dan ia berniat menggunakannya saat waktunya tiba. Menoleh ke arah Suho, ia mulai berbicara, tapi sebelum ia bisa melanjutkan, ekspresi Suho bergeser saat kesadaran tiba-tiba melandanya. Sebuah ide menyala di benak Suho memotong frustasi sebelumnya. Metode untuk memasuki gerbang tanpa melanggar aturan ketat asosiasi pemburu atau menarik perhatian yang tidak perlu. Game realitas virtual dunia indah telah memikat lebih dari 12 juta pengguna bersamaan pada puncaknya. Popularitasnya yang luar biasa telah membuatnya tetap di puncak industri game sejak dirilis 4 tahun lalu. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pencipta game revolusioner seperti itu tidak lain adalah yang termuda dan putra yang tampaknya belum dewasa dari keluarga konglomerat yang kuat. Nama perusahaan yang bertanggung jawab atas fenomena ini adalah Agensoft. Dipimpin oleh CEO-nya Yu Jinho, paman Suho. Saat Suho tiba di markas Agensoft, ia disambut oleh seorang karyawan yang langsung mengenalinya. Karyawan itu menjelaskan bahwa CEO telah menyebutkan tamu penting diharapkan hari itu dan mengantar Suho masuk ke dalam. Berjalan melewati hala-hala ramai perusahaan pamannya, Suho tidak bisa tidak memperhatikan jumlah individu yang terbangun. Karyawan itu menyadari rasa penasarannya, menjelaskan bahwa tidak semua pemburu yang terbangun mencari bahaya penggerebekan penjara bawah tanah. Banyak pekerjaan stabil yang disukai dengan gaji yang baik, mengambil peran seperti penjaga atau menyelesaikan misi khusus untuk perusahaan. Wahyu ini membuat Suho merenung, mengapa sebuah perusahaan game memperkerjakan begitu banyak individu yang terbangun. Dia berspekulasi bahwa mungkin mereka sedang mengerjakan proyek yang berhubungan dengan pemburu. Begitu tergelitik, Suho menyimpan pikirannya sendiri saat dia mengikuti karyawan itu lebih dalam ke dalam gedung. Saat mereka memasuki kantor besar, Yu Jinho dengan sikapnya yang selalu ceria menyambut Suho dengan hangat. Antusiasme pamannya sangat terasa. Suaranya dipenuhi kegembiraan melihat keponakannya setelah sekian lama. Jinho mengenang terakhir kali mereka bertemu, saat upacara kebangkitan Suho di Universitas Seni Korea. Suho meminta maaf, menjelaskan betapa sibuknya ia akhir-akhir ini. Walau jaraknya jauh, Jinho bisa melihat perubahan dalam diri Suho. Dia berkomentar tentang seberapa besar keponakannya telah tumbuh baik secara fisik maupun dalam kedewasaan sejak pertemuan terakhir mereka. Suho terkekeh, menghubungkannya dengan percepatan pertumbuhan. Tapi ada suasana saling menghormati dan bangga dalam interaksi mereka. Suho merogoh dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen. Meletakkannya di meja di depan pamannya. Yu Jinho dengan ekspresi tersusun, dia menjelaskan bahwa dia telah membawa proposal. Jinho terkejut, mengomentari bagaimana sudah begitu lama sejak terakhir kali mereka berbicara. Dan sekarang Suho sudah membicarakan bisnis. Kejutan itu dengan cepat berubah menjadi kekaguman saat dia membaca sekilas isinya. Itu adalah proposal bisnis, sesuatu yang tak Jinho duga dari keponakannya. Suho mempresentasikan ide dengan percaya diri, menjelaskannya sebagai kesempatan di mana Jinho dan Agensoft tidak bisa kalah. Tersembunyi di bayang-bayang, Beru mengamati interaksi diam-diam. Pemikirannya mengungkapkan rasa hormatnya yang mendalam terhadap Suho. Mengagumi pikiran strategis raja muda itu. Beru mengakui momen ini sebagai momen penting karena Suho telah mencari orang yang sangat dia percaya. Saat Jinho membaca lebih lanjut, proposal itu menjadi jelas. Suho meminta bantuan untuk memasuki gerbang. Suho menyarankan jika Jinho bisa membantunya dengan membeli gerbang dan merekrut anggota tim pemogokan, dia akan menyerahkan semua sihir kristal esensi yang jatuh di gerbang ke Agensoft. Suho meyakinkan pamannya bahwa dia bisa dengan mudah membersihkan D ke C minim dungeon. Jinho menaikkan sebelah alisnya heran. Suho sutera resmi diperingatkan sebagai pemburu peringkat E, yang terlemah di antara individu yang terbangun. Bagaimana dia bisa mengklaim membersihkan ruang bawah tanah sendirian? Namun Suho mempertahankan kepercayaan dirinya, mengisyaratkan bahwa dia memiliki cara yang unik untuk melakukannya. Jinho berhenti kemudian berbicara dengan nada bijaksana. Sebagai peringkat D membangkitkan dirinya sendiri, dia mengakui bahwa bahkan dia tidak cukup kuat untuk berburu di dalam gerbang. Ia curiga bahwa tekad Suho mungkin berasal dari alasan yang lebih dalam.
Mungkin Suho percaya bahwa orang tuanya Sung Yinwo dan Cha Hee-in masuk dalam gerbang selama bencana besar. Jika itu masalahnya, Jinho meyakinkan Suho bahwa ia sudah menyewa pemburu untuk tujuan itu dan mendesak keponakannya untuk tetap sabar. Suho mengharapkan reaksi ini dan tidak terkejut. Tekadnya hanya semakin mendalam. Dalam hati, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tahu saat ini akan datang di mana dia harus menjelaskan niatnya secara lebih terbuka. Dari bayang-bayang, suara Beru terdengar pelan campuran perhatian dan dorongan. Dia bertanya apakah Suho benar-benar berniat mengungkap kebenaran. Ekspresi Suho berubah, serius, tatapannya dingin dan teguh saat dia berbicara kepada pamannya. Dia mengungkapkan sebuah kebenaran yang tidak dapat diklaim oleh individu yang terbangun biasa. Ia mampu naik level. Jinho mematung mendengar kata-kata keponakannya itu, berjuang untuk memahami apa yang baru saja ia dengar. Suho meneruskan menjelaskan gawatnya situasi. Penjajah dari alam luar menyembunyikan diri di bumi, dan satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah ia tumbuh lebih kuat dengan memasuki ruang bawah tanah, memakan monster dan naik level. Ia bisa mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Dia mempertanyakan klaim Suho menyebutkan sebuah proyek yang sedang dikerjakan perusahaannya, bernama Solo Leveling. Ide itu membuat Suho terpesona, yang bertanya tentang apa itu. Jinho menjelaskan sambil tertawa, menepis klaim Suho sebagai lucuan rumit. Proyek itu adalah permainan pemain tunggal yang dikembangkan perusahaannya. Itu menceritakan kisah seorang yang terbangun yang bisa naik level sendirian. Mulai sebagai yang terlemah di peringkat E, protagonis itu akan melampaui pemburu peringkat S bahkan, dan akhirnya menjadi terkuat di dunia, melindunginya dari bahaya. Jinho bertanya dengan lantang, apakah seseorang telah membocorkan detail rahasia proyek kepada Suho, atau apakah ini semua lucuan rumit? Pikiran Suho Jinho tergojak saat mendengar cerita itu. Terdengar sangat familiar, seolah-olah mungkin terhubung dengan ayahnya, Sung Jinwo. Dia menyeringannya tahan bahwa Suho terlalu tidak berpengalaman untuk melakukan trik sangkacam itu. Dari bayang-bayang, suara Beru terdengar penuh keyakinan, mengisyaratkan bahwa Jinho mungkin memiliki ingatan samar tentang dunia masa lalu. Jinho menoleh ke arah suara itu. Sikapnya yang ringan berganti dengan kebingungan dan kegelisahan saat Beru muncul dari bayang-bayang. Napas Jinho tersengal saat ketakutan menguasai. Pemandangan makhluk mengesankan itu membuatnya bingung dan terdiam. Ia menoleh pada Suho, suaranya bergetar, mempertanyakan apa makhluk aneh itu. Baru mengatai raja muda itu dengan hormat, menawarkan bantuannya. Suho terkejut, mempertanyakan keterlibatan Baru yang tiba-tiba. Nada bicara Baru tegas saat ia menjelaskan bahwa di masa-masa yang terlupakan, Jinho pernah menjadi pengikut Raja Bayangan. Ia mengingatkan Jinho pada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia saksikan di sisi Jinho. Jinho masih memproses peristiwa itu, memandang di antara keduanya dalam kebingungan, tak mampu menggenggam beban dari apa yang sedang terbentang di hadapannya. Kebingungannya semakin dalam saat Baru mengancungkan sebuah kunci misterius itu. Aura gelap yang berdenyut dengan energi dunia lain. Baru menjelaskan bahwa tindakan akan lebih cepat dari kata-kata. Tanpa ragu, ia bergerak ke arah Jinho, memasukkan kunci itu langsung ke dadanya. Sensasinya luar biasa. Jinho tersentak, pikirannya terguncang saat semua yang ada di sekitarnya lenyap. Ia mendapati dirinya berdiri sendirian dalam kehampaan tak berujung. Keheningan menakutkan. Ia memanggil, suaranya menggema ke dalam kekosongan. Tiba-tiba, sesosok muncul di kejauhan, bergerak mendekat dengan langkah yang disengaja. Saat sosok itu mendekat, Jinho mematung, mengenali pemburu lapis baja di hadapannya. Itu adalah dirinya sendiri. Ia melihat dirinya bertemu Jinho untuk pertama kalinya saat jalan mereka telah bersimpangan. Ia mengingat saat ia mencari bantuan Jinho dalam membangun guildnya sendiri. Adegan demi adegan berlangsung. Setiap ingatan lebih jelas dari yang terakhir. Satu momen menonjol di atas yang lainnya. Jinho dan Jinwoo duduk bersama di kafe biasa mereka setelah sebuah razia telah berhasil diselesaikan. Jinho telah mengucapkan rasa terima kasihnya, mengakui bagaimana Jinho tidak hanya menyelamatkan hidupnya, namun juga telah membimbingnya melewati tantangan yang tak terhitung. Baginya, Jinwoo lebih merupakan saudara daripada saudara kandungnya yang sebenarnya. Banjir kenangan itu berakhir dengan tiba-tiba, meninggalkan Jinho berdiri sendirian dalam kehampaan sekali lagi. Tubuhnya bergetar saat air mata mengalir di matanya, merenungkan implikasinya. Ia mempertanyakan, apakah di dunia ini benar-benar ada cara untuk bertemu Jinho lagi? Suho menoleh pada Baru, suaranya pelan dan dipenuhi rasa penasaran. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang telah Baru lakukan pada pamannya. Baru meyakinkannya bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa Jinho baru saja memulihkan kenangan hidupnya di dunia sebelumnya. Kenangan yang telah terkunci hingga kini.
Jinho kini semakin tersusun menatap Suho dengan pemahaman yang baru ditemukan. Ia menoleh pada Suho. Ia bertanya, apakah Suho mewarisi kekuatan luar biasa yang sama itu? Suho membenarkannya, namun menambahkan bahwa kemampuannya sedikit berbeda dengan ayahnya. Ia kagum pada bagaimana Jinho beroperasi pada tingkat yang sepenuhnya di luar pemahaman manusia. Suho menjelaskan bahwa untuk mencegah invasi yang akan datang dari Iterim di bumi, ia perlu tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Jinho tidak bisa menahan diri untuk mengagumi tekad Suho, meskipun ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sifat aneh dari pendekatan Suho. Meskipun situasi mendesak, Suho telah memilih untuk mempresentasikan proposal bisnis formal. Jinho berkomentar tentang bagaimana ketelitian ini begitu mengingatkannya pada Jinho yang selama ini selalu mengikuti prinsipnya, tak peduli taruhannya. Suho mau tak mau tersenyum melihat perbandingan itu. Ia menyadari gawatnya situasi dan potensi di hadapannya. Jinho membuat keputusan. Ia menyatakan bahwa ia tak akan lagi memperlakukan Suho sebagai anak atau mencoba melindunginya. Malah, ia akan berdiri di sampingnya, menawarkan dukungan penuh. Suho sangat gembira dengan komitmen ini. Bangkit dari kursinya dengan semangat. Tekadnya bersinar semakin terang. Ia merenungkan tekad Jinho yang pantang menyerah, mengingat bagaimana sahabat lamanya selalu menghadapi tantangan yang tak mungkin sendiri. Tapi kali ini berbeda. Baru telah membiarkan Jinho memulihkan ingatannya, dan Jinho memahami pesan tak terucapkan di balik tindakan itu. Itu adalah ajakan, kesempatan baginya untuk membantu dengan cara apapun. Dengan kejelasan dan tujuan yang baru ditemukan, Jinho dalam hati bersumpah akan melakukan segala daya untuk mendukung Suho dan pertarungan mereka melawan ancaman yang membayangi. Suho tiba di gerbang, wajahnya yang tersembunyi di balik masker. Lokasi telah disiapkan oleh Jinho dan regu pemukulan sudah berkumpul, berdiri siap di dekat pintu masuk. Suho mengamati mereka diam-diam, mengevaluasi kelompok yang bawa pamannya bersama-sama. Para pemburu ini telah disewa, bukan untuk kekuatan atau keahliannya, tapi semata-mata hanya untuk mengisi angka-angka yang dibutuhkan untuk membentuk tim pemukulan resmi. Di antara kelompok, salah seorang pemburu menatap Suho dengan rasa penasaran dan skeptisme. Sang pemburu tak yakin dengan maksud Suho, mencari konfirmasi. Ia tak percaya pada tawaran yang telah ia terima, jutaan won, hanya untuk menjadi bagian dari tim, bahkan tanpa memasuki gerbang. Ia bertanya dengan lantang tentang keputusan Suho untuk naik ke gerbang sendirian. Yang jelas para pemburu itu berpikir ia sangat percaya diri atau seroboh, naif. Anggota tim yang lain dengan nada sedikit lebih simpatetik menawarkan dukungannya. Meskipun keterbatasan fisiknya, ia mengatakan akan membantu jika Suho membutuhkan bantuan di dalam gerbang. Suho mengakui sentimen itu, berterima kasih pada pria itu, tapi tekadnya tetap tak tergoyahkan. Ia melangkahkan kakinya menuju gerbang, berbicara tenang. Jika ia membutuhkan bantuan, ia akan memintanya. Saat ia melewati ambang pintu masuk ke dalam gerbang, pikiran Suho melayang pada pikiran ayahnya. Inho telah menempuh cara tantangan sendirian, selalu memikul beban melindungi dunia tanpa meminta bantuan. Bahkan sampai sekarang, ayahnya terus menjalani hidup itu memikul beban dunia dalam diam. Sistem tim pemugukan ini yang diatur oleh Jinho telah mengingatkan Suho pada jalan pikiran ayahnya. Meskipun Jinho belum turun tangan secara langsung, Suho merasakan kehangatan niat tersembunyi ayahnya dalam setiap langkah prosesnya. Tapi tekad Suho teguh. Ia tidak ingin ayahnya menanggung semuanya sendirian lebih lama lagi. Malam itu gelap dan sunyi, ketika sebuah mobil berhenti di sebuah kawasan perumahan. Kendaraan itu terhenti dengan mulus dan Lee Min-sung, wakil CEO Guild Malaikat Maut, melangkah keluar. Ekspresinya tenang dan tenang, sambil menoleh pada penjaganya dan menginstruksikan agar ia tetap siaga di dekatnya. Penjaga itu menurut tanpa pertanyaan. Saat ia semakin masuk ke kawasan itu, pikiran Min-sung berkelana. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali ia berada di sini. Sebuah fakta yang melekat di benaknya. Ia disambut oleh seorang satpam yang ditempatkan di pintu masuk. Mata pria itu berbinar penuh pengakuan saat menatap Min-sung terkejut dan terpukau. Sang satpam bicara dengan penuh semangat mengenali Min-sung dari berita. Ia memanggilnya sebagai wakil CEO dari Guild Malaikat Maut. Sebuah nama yang membawa bobot dan kekaguman. Min-sung menjeda pikirannya yang berkelebat dengan bangga. Ia tahu reputasinya tak bisa disembunyikan. Lagi pula, kecemerlangan selalu menarik perhatian. Mempertahankan itra yang baik sangat vital. Ia melepaskan topengnya, menampakkan senyum yang bisa memikat siapa saja. Kekaguman Garda semakin bertambah saat ia menawarkan kata-kata dukungan, menyebut Min-sung sebagai pahlawan para pemburu. Min-sung menerima pujian itu dengan kepuasan yang tenang. Pikiran Min-sung menoleh ke dalam. Mata iri itu adalah bagaimana orang harus selalu memandangnya. Baginya, kekaguman ini wajar saja. Min-sung bukan orang sembarangan.
Ia terlahir dalam keistimewaan sebagai anak wakil CEO Eugene Construction. Sejak dini ia ditakdirkan untuk kebesaran. Ia mengenang masa lalunya dengan bangga sebelum dunia berubah. Min-sung telah menjadi bintang, sosok bersinar yang mendominasi dunia periklanan yang dikenal sebagai Pangeran Asia. Ia telah menyapu industri selebriti dengan mudah, dikagumi jutaan orang. Setelah bencana besar itu, keberuntungannya telah berlanjut ketika ia terbangun sebagai pemburu peringkat. Ia percaya kesuksesannya tak berhenti, namun semuanya mulai remuk ketika supirnya Lim Tae-gu terbangun. Min-sun masih bisa mengingat dengan jelas hari itu. Tae-gu yang telah melayaninya dengan setia selama bertahun-tahun, mengungkapkan kebangkitan pangkatnya. Ia mengingat percakapan itu dengan jelas. Tae-gu telah dengan santai membagikan rencananya untuk berhenti menjadi supir dan menjadi pemburu. Mengingat kekuatan barunya, ia bahkan pernah menyebut asosiasi pemburu, mendorongnya untuk membentuk guildnya sendiri. Bagi Tae-gu, itu adalah masalah sederhana. Namun bagi Min-sung, itu adalah penghinaan yang menyengat. Tae-gu, seorang supir belaka, telah menjadi pangkat S, sementara Min-sung tetap menjadi pangkat A. Wahyu itu menghancurkan dunia sempurna Min-sun. Percaya pada hierarki yang ia andalkan telah runtuh. Pada saat itu, Min-sung yakin akan satu hal di dunia ini. Tempat ia seharusnya berkuasa mulai berantakan kembali. Kembali di masa kini, Lee Min-sung berdiri berpikir keras saat memasuki lift. Pikirannya bergejolak frustrasi saat merenungkan realitas baru dunia setelah bencana besar. Piramida kekuasaan yang dulu sempurna telah terbalik. Keseimbangan yang pernah disukai elit seperti dia telah terganggu. Dan fakta itu menggerogotinya. Ia mendekati pintu meraihnya dengan tekad yang tenang dalam benaknya. Satu pikiran bergema. Bahkan jika itu berarti bergandengan tangan dengan setan, ia akan mencapai tujuannya. Saat ia memasuki ruangan, tatapan tajamnya bertemu dengan sosok-sosok yang menunggu di dalam. Penjaga berdiri dalam formasi. Kehadiran mereka mengesankan. Masing-masing dari mereka adalah makhluk yang terbangun. Kekuatan mereka tak terbantahkan. Namun semua mata mereka mengarah padanya. Mengawasinya lekat saat ia berjalan semakin jauh ke dalam. Penghinaan Min-sung terbukti saat suaranya memelah rasa hormat yang menuntut. Memperjelas bahwa ia tak punya kesabaran atas sikap mereka. Yang lebih membuatnya marah adalah ketiadaan tuan rumah yang sebenarnya. Setelah sekian nama, Min-sung berharap diakui, namun ia dipertemukan tanpa apa-apa. Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan yang berat memanggil-manggil nama Min-sung. Perhatian Min-sung teralih, matanya menyipit ketika ia mendekati sumber. Di sana berdiri seorang anak meskipun itu bukan sembarang anak. Min-sung berhenti sejenak, mempelajari sosok, warna rambut yang dikenali, dan tajam mata yang tak wajar menyentuh hatinya. Dalam ingatannya, anak ini adalah seseorang yang ia kenali, seseorang yang terhubung dengan masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Sambil mengamati anak, Min-sung mengulurkan tangan menetok sosok kecil. Mananya memancar samar tapi tak salah. Sesuatu telah mengubah kekuatan anak itu. Kekuatannya telah tumbuh. Anak itu merespon dengan tenang, menjelaskan kebenaran di balik keberadaannya. Itu bukan bertumbuh, melainkan memulihkan. Proses yang terikat pada asal-usulnya. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disebabkan oleh peralihan dimensi antar alam luar sana, anak itu telah membagi wujud aslinya menjadi serpihan-serpihan. Kekuatan dan kepribadiannya hancur, dan dikirim ke dunia ini sepotong demi sepotong. Serpihan pertama, wujudnya yang paling lemah adalah bayi Min-sung yang pernah tahu. Sekarang, versi saat ini berdiri di hadapannya adalah perpaduan bentuk asli itu dan fragmen kedua yang telah tiba sejak saat itu. Ingatan anak itu tetap utuh, tapi kepribadiannya telah bergeser. Itu bukan makhluk yang sama yang dikenal Min-sung. Min-sung memproses penjelasan itu, pikirannya yang berjuang untuk menangkap kompleksitas semuanya. Baginya itu terdengar seperti tak lain daripada kekacauan yang membingungkan. Anak itu memotong pikiran Min-sung dengan satu pernyataan terakhir. Pesannya jelas dan langsung. Min-sung tidak boleh bertindak terlalu akrab. Lee Min-sung tetap tidak terpengaruh saat menatap anak itu. Baginya, perubahan kepribadian anak itu tidak penting. Sesungguhnya menyangkut Min-sung adalah janji yang mereka buat. Janji itu masih utuh, dan ia berniat untuk melihatnya terpenuhi. Anak itu mengakuinya, mencantumkan apa yang telah dijanjikan, kekayaan, ketenaran, dan sesuatu yang lebih. Seringai Min-sung melebar saat ia memikirkannya. Penghapusan es rank hunter. Namun suara tenang anak itu menyela, mempertanyakan alasan kehadiran Min-sung. Min-sung tak ragu menanggapi. Min-sung menegaskan haknya untuk berada di sana. Setelah semua ini adalah rumahnya. Atau begitulah ia mengaku. Anak itu tak yakin. Hal itu mengingatkan Min-sung pada instruksinya untuk tidak muncul tanpa alasan yang berarti. Min-sung kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya dari kunjungannya. Ada masalah dengan pembuatan Stardust baru-baru ini.
Guild Hyena yang memasok kayu bakar, dan pabrik Siwa. Keduanya telah hancur, kerusakan produksi yang terganggu. Dan Minsung membutuhkan bala bantuan agar operasi tetap berjalan. Anak itu berhenti sejenak menyerap informasi ini sebelum minta keterangan lebih lanjut. Ia ingin tahu apakah Minsung telah mengungkap bagaimana kejadian-kejadian ini terjadi. Anak disebutkan mendengar desas-desus tentang seorang pemburu bertopeng yang memegang pedang. Orang yang bertanggung jawab menghancurkan Guild Hyena itu adalah pertanyaan kritis. Karena Minsung sendiri telah menjadi arsitek proses pembuatan Stardust dan sistem distribusinya. Ekspresi anak itu menjadi gelap saat tatapannya terkunci pada Minsung. Itu memelototinya dengan intensitas sedemikian sehingga ruangan itu sendiri tampak bertambah dingin. Sejenak, anak itu seolah mempertanyakan keputusan dirinya yang sebelumnya sedang memilih Minsung sebagai pion. Sikap Minsung bergeser berbahaya. Tangannya bergerak tiba-tiba ke arah sebilah pisau yang tersembunyi di balik betisnya. Dan dalam satu gerakan cepat, ia berlari ke depan sebelum anak itu sempat bereaksi. Mata pisau itu ditekan ke tenggorokannya. Mata Minsung menyipit sambil mencondongkan tubuhnya mendekat. Suaranya menyayat seperti ujung senjatanya. Ia menjelaskan bahwa ia bukan pion belaka. Sebagai pemburu peringkat, ia yakin bisa membunuh anak itu sebelum sempat memulihkan kekuatan penuhnya. Minsung menolak diperlakukan sebagai alat yang bisa dibuang. Ia bukan seseorang yang bisa dimanipulasi begitu saja. Anak itu tetap tak tergoyahkan. Suaranya tenang namun tajam, membawa beban yang tak diantisipasi Minsung. Sebelum Minsung sempat merespon, sesuatu berubah. Anak itu memiringkan kepalanya sedikit, dan lonjakan kekuatan mentah yang menakutkan meletus darinya. Minsung membeku saat tekanan luar biasa memenuhi ruangan. Mana melonjak keluar dari anak itu, mengalir ke segala arah seperti gelombang tak terhendakkan. Udara sendiri terasa berat, menyesakan, seolah seluruh ruang telah jatuh di bawah kendalinya. Intensitas mana itu tak seperti apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyebar di sekitarnya dalam sekejap, menyelimuti segala sesuatu dan semua orang dalam jangkauannya. Ia menyadari bahwa anak itu mungkin telah mencuci otak setiap manusia di gedung ini. Lonjakan mana yang luar biasa dan tekanan belaka di dalam ruangan membuat pikiran menakutkan itu terasa terlalu nyata. Para penjaga yang selama ini berdiam diri, kini benar-benar berada di bawah kehendak anak itu. Mata mereka berpendar dengan maksud berbahaya, siap mencabik-cabik Minsung dalam sekejap. Minsung bisa merasakan pergeseran bahaya. Nalurinya berteriak padanya untuk mundur. Menyadari bahaya situasi, Minsung kemudian dengan cepat mengubah sikapnya. Agresinya yang tadi menghilang saat ia mundur selangkah dengan hati-hati. Ia memaksakan seringai nadanya kini ringan dan tak mengancam. Sambil menepis tindakannya yang tadi sebagai lelucon. Itu hanyalah sebuah ujian yang ia klaim tak ada yang serius. Ia hanya mencoba melihat apakah anak itu benar-benar bisa mendukung klaimnya mampu membunuh seorang anak pemburu peringkat. Anak itu menatapnya sejenak, seolah memutuskan apakah alasan Minsung layak diterima. Lalu dengan aura tak tertarik, itu mengalah untuk saat ini. Cengkraman mana yang menyesakan di sekitar ruangan berangsur-angsur mereda. Tegangan mereda dan salah seorang penjaga melangkah ke depan dan membuka tas kerja. Anak itu menjelaskan isinya adalah obat perangsang yang telah dibuat dengan mengembunkan debu Stardust 100 kali lipat. Ini bukan zat biasa. Jika diencerkan, obat perangsang bisa menghasilkan debu Stardust dalam jumlah besar. Tidak seperti debu Stardust lemah yang biasanya digunakan oleh pemburu peringkat rendah, versi ini berbeda. Itu cukup ampuh bahkan mempengaruhi seseorang seperti Minsung, seorang pemburu peringkat. Anak itu menyadarkan ia mencobanya untuk menyaksikan efeknya. Minsung melirik obat perangsang, waspada terhadap tawaran itu. Dengan penolakan tenang, ia menampik pikirannya berpacu saat menimbang situasi. Apapun obat perangsang ini, Minsung tak punya niat menggunakan sesuatu yang tidak ia ketahui apapun tentangnya. Tanpa kata lain, Minsung mengambil tas berisi obat perangsang dan berbalik pergi. Sebelum melangkah keluar, ia menawarkan peringatan terakhir pada anak itu. Mendesaknya agar menepati janjinya untuk Minsung. Selama kesepakatan itu tetap utuh, tak ada lagi yang penting. Anak itu tak merespon. Perhatiannya telah beralih ke tempat lain. Pandangannya melayang ke arah jendela, matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Sambil menatap keluasan luar, anak itu bisa merasakan sesuatu. Penggalan lain sedang mendekat.
kali ini penggalan kekuatan. Dengan penggalan itu, anak itu akan kembali mendapatkan sebagian kekuatannya yang hilang lagi. Ketika saat itu tiba, tak perlu tetap bersembunyi. Ekspresi anak itu menggelap dengan tekad tenang. Di luar gerbang, sekelompok pemburu berdiri menunggu. Ekspresi mereka perpaduan antara kegelisahan dan rasa ingin tahu. Ini bukan pertama kalinya mereka dipekerjakan untuk tugas yang begitu aneh. Tapi situasinya masih terasa aneh bagi banyak di antara mereka. Masing-masing pemburu telah dijanjikan 5 juta. Satu hanya untuk berjaga-jaga. Dan memastikan mereka melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalam. Terdengar seperti uang mudah, namun kurangnya jawaban meninggalkan kecurigaan yang masih tersisa di antara kelompok. Satu pemburu menyuarakan kekhawatirannya dengan pelan kepada yang lain, mempertanyakan sifat pekerjaan itu. Mengapa ada orang yang membayar mereka begitu banyak hanya untuk bungkam? Itu tidak masuk akal untuk membagikan jumlah sebesar itu untuk usaha minimal seperti itu. Pemburu lain yang lebih praktis menepis kekhawatiran ini. Ini adalah keempat kalinya hal itu terjadi, dan uang itu telah terkirim tanpa gagal setiap kali mereka beralasan bahwa membereskan gerbang adalah pelayanan publik. Ada sesuatu yang tak beres, bahwa lelaki itu telah memasuki gerbang sendirian dan ia tak pernah membawa masuk penggalian atau mengumpulkan tim untuk mengambil keuntungan dari bahan-bahan di dalamnya. Di dalam gerbang, jawaban atas pertanyaan mereka terbentang. Kristal mana sedang ditambang dengan kecepatan mengejutkan. Goblin bekerja tanpa lelah, sosok-sosok kecil mereka melesat di sekitar gua dengan beliung saat mereka mengikis kristal-kristal berharga. Mereka bekerja seolah hidup mereka bergantung padanya. Saat Beru meneriakkan perintah, suaranya membelah udara sambil mendesak para goblin untuk bekerja lebih cepat lagi. Esil di dekatnya mengamati kemajuan itu dengan tenang, tapi waspada. Proses pengumpulan sumber daya dari sebuah gerbang yang membutuhkan banyak keahlian dan pengalaman. Di samping Esil, Gray menggeram pelan. Indra tajamnya waspada seperti biasa. Mata Esil tetap tertuju pada arah di mana Suho memberanikan diri sendirian. Raja muda itu telah pergi ke depan untuk menghadapi monster bos peringkat C. Tugas yang menakutkan bahkan bagi seseorang dengan kemampuannya. Ia tak bisa tak khawatir. Jauh di dalam gerbang, Suho tak kunci dalam pertempuran sengit. Laba-laba besar seperti magical beast meraung marah. Cakarnya yang sangat besar menggeseknya dengan ketepatan yang mematikan. Namun Suho bergerak dengan kelincahan yang tak tertandingi. Ketika sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya, ia menyerang ke depan. Belatinya menghunus dan mengaktifkan skill storm tebasan miliknya. Dengan segenap kekuatannya, ia melepaskan serangan kuat terhadap monster itu. Namun sebuah pemberitahuan sistem mengingatkannya bahwa target tersebut memiliki perlawanan yang tinggi, melemahkan efek serangannya. Laba-laba itu tetap tak terluka oleh sifat lumpuh belatinya, dan Suho tak bisa tak bertanya-tanya apakah efek seperti itu tak efektif melawan makhluk jenis ini. Bertekad, ia melemparkan belati dari tempat pertarungan dengan tepat, membidik tepat wajah laba-laba itu. Tanpa terpengaruh, Suho mengepalkan tangan erat-erat, fokusnya tak tergoyahkan, dan menyerang ke depan sekali lagi. Menyalurkan mananya, ia memberikan pukulan telak ke rahang besar bis itu. Benturannya menggelegar. Kekuatan tangan kosong terbukti jauh lebih efektif. Ia mengambil belatinya dengan cepat dan memulai serangan tanpa henti, menebas binatang itu dari segala sudut. Setiap serangan membawa beban kekuatan dan skillnya yang semakin besar. Ia sadar telah menjadi cukup kuat untuk menghadapi bos peringkat Simon F saja. Pikiran untuk memasuki gerbang peringkat B terlintas di benaknya, bahkan di tengah pertempuran sengit. Bukan hanya ia telah naik level, tapi kemahirannya dalam pertempuran juga meningkat secara signifikan. Sebuah ide terlintas di benaknya saat ia memikirkan keahliannya. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia menggabungkan kekuatan tak kasat matanya dengan serangannya. Menguji teori, Suho berkonsentrasi intens, menggenggam tinjunya saat ia menanamkan serangannya dengan kekuatan wibawa penguasa. Hasilnya meledak-ledak. Dengan segaris cahaya, monster seperti laba-laba itu terlempar di udara, menerjang tanah dengan hantaman memekakkan telinga. Kekuatan belaka itu meninggalkan kawah tempat binatang itu mendarat. Sebuah pemberitahuan sistem muncul di hadapannya bahwa kau telah mengalahkan Arachnida raksasa itu dan kau telah naik level. Menghembuskan napas panjang, Suho bersandar pada tubuh tak bernyawa dari makhluk yang sangat besar itu, dan ia bisa merasakan tegangan menggunakan wibawa penguasa dengan cara seperti itu. Sementara itu terbukti menjadi teknik yang ampuh, ia membutuhkan fokus yang sangat besar, membuatnya lelah. Ia sadar akan sulit digunakan secara berurutan di masa depan. Sebagaimana Suho kembali pada rekan satu timnya, pikirannya berdengung dengan pikiran-pikiran yang diambang.
Sebelum ia sempat bergulat lebih jauh, Esil menyambutnya dengan suara bersemangat. Kekhawatirannya yang ia miliki tadi kini berganti dengan rasa penasaran. Esil bertanya tentang hasil pertarungan, dan Suho membenarkan bahwa ia telah mengalahkan bos monster. Di dekatnya, Bero menyatakan kepuasannya dengan pertumbuhan Suho. Suho tak bisa menahan tawa melihat pertukaran itu. Lalu dengan perintah sederhana, ia memerintahkan Bero untuk terus mengonsumsi kristal esensi mahir. Bero selalu efisien, mengabarkan bahwa mereka telah selesai mengumpulkan semua bahan monster yang berharga juga. Suho senang menarik jendela sistem. Ia mengagumi kenyamanan fungsi toko, bahan-bahan yang mereka kumpulkan bisa dijual langsung, menghilangkan kerumitan. Itu adalah sistem yang membuat semuanya efisien, jauh lebih maju dari apa yang dialami manusia pemburu lainnya. Bero mengamati Suho dengan erat, menunjukkan sesuatu yang signifikan. Berbanding dengan pemburu lain, kekuatan Suho sedang tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bero mengatakan bahwa Suho hampir mencapai level seorang bereng, menaklukkan yang mengesankan. Suho tak terkejut, padahal hanya selama pertempuran ini saja, ia telah naik level 8 kali. Esil mengangguk kepala, berbagi bahwa kekuatannya tampak pulih lebih cepat dengan setiap pertarungan yang mereka ikuti. Itu aneh tapi tak terbantahkan. Gray mengeluarkan gonggongan lain seolah menegaskan perkataan Esil. Suho mempertimbangkan hal ini dengan seksama, tapi kemudian sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Esil sudah mencapai level 19, sedangkan Gray berada di level 17. Suho menunjukkan hal ini, terkejut dengan perkembangan mereka yang tiba-tiba. Esil pun sama-sama bingungnya. Mereka bukan pemain seperti Suho atau ayahnya Jino. Jadi ide level tidak masuk akal. Suho terus berpikir dalam-dalam setelah Esil menepis ide untuk melihat jendela sistem. Sementara mereka tidak bisa menginvestasikan poin stat seperti yang dia bisa. Suho bertanya-tanya apakah statistik mereka masih akan meningkat saat mereka naik level. Itu adalah pemikiran yang menjanjikan. Jika mereka bisa tumbuh lebih kuat, hanya dengan mendapatkan pengalaman, itu akan membuat mereka menjadi sekutu yang jauh lebih mampu. Suho menyarankan untuk menguji kemampuan mereka untuk naik level. Esil masih terkejut dengan idenya yang tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka akan mencapainya. Nadanya membuatnya terdengar sederhana, padahal mereka sudah menyelesaikan 2 penggerebekan tadi. Saat mereka melangkah ke penjara bawah tanah bayangan, Suho mengalihkan fokus dan memutuskan bahwa quest harian harus didahulukan. Itu adalah tugas yang memberikan hadiah yang konsisten, dan Suho tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkembang. Baru menonton Raja Mudanya memberikan kata-kata hati-hati, mendesaknya untuk tidak kecanduan apapun dalam pencariannya akan kekuatan. Saat itulah perhatian Suho tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Langkahnya melambat, dan matanya membelalak terkejut. Di depan mereka, sesuatu yang tak terduga bersinar tidak menyenangkan di jantung penjara bawah tanah bayangan. Sebuah gerbang di dalam Shadow Dungeon tidak pernah terdengar. Suho juga bisa merasakannya. Panas yang sangat besar yang memancar dari permukaan gerbang. Sangat luar biasa. Tidak seperti apapun yang dia temui di tempat ini. Suho langsung menoleh pada Baro untuk meminta jawaban. Mungkinkah hal seperti ini terjadi? Sebelum Suho bisa bertindak lebih jauh, pemberitahuan sistem muncul. Itu adalah pencarian mendesak. Retakan dimensi telah terdeteksi dan sumbernya harus dihilangkan. Ekspresi Suho berubah seketika. Apa yang bisa menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi orang lain hanya tampak menggairahkannya. Seringai menyebar di wajahnya saat dia dengan cepat bersiap untuk apa yang ada di depan. Tanpa ragu, Suho mengeluarkan jubah tahan panas dan melemparkannya kepada Esil dan Gray. Suho senang, sepertinya takdir telah mengatur semuanya dengan sempurna. Gerbang, pencarian, dan keinginannya sendiri untuk menghadapi tantangan yang lebih kuat. Semuanya jatuh pada tepatnya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan langkah percaya diri, dia memimpin Esil, Gray, dan Baro menuju gerbang yang tidak menyenangkan. Angin sepoi-sepoi berguling melintasi gurun yang luas, menyapu bukit dasir tak berhingga di bawah matahari yang menyilaukan. Menjulang di tengah lanskap gersang ini adalah piramida kolosal. Kehadiran kunonya mendominasi daerah itu, menandai dungeon tipe lapangan di Mesir. Di tempat kejadian, berdiri Ryo Singh, pemburu peringkat B dari Guild Asura. Napasnya tersengal-sengal dan dia berjuang untuk menenangkan diri. Tegangan berderah di udara saat dia mengarahkan pedangnya menantang ke arah kelompok pemburu lain. Kekesalan Ryo terlihat jelas. Guild Asura telah berada di sana lebih dulu, dan sekarang mereka dipaksa untuk pergi. Menghadapi Ryo adalah Randolph, pemburu peringkat dari Guild Pemulungan yang kuat. Randolph berdiri tegak dan bergeming. Sikapnya dingin, memancarkan kepercayaan diri. Baginya, kekuatan mendikte segalanya. Pikiran Ryo berpacu saat situasi meningkat.
Waktunya sangat buruk. Berlari ke guild pemulungan, salah satu guild yang paling dominan, telah mengubah ekspedisi mereka menjadi mimpi buruk. Saat Ryu mengacungkan pedangnya, suaranya terbawa ke rekan-rekannya, mempersiapkan mereka untuk pertarungan yang tidak bisa mereka kalahkan. Namun, Randolph tetap tidak terganggu. Kepercayaan dirinya berasal dari mengetahui kekuatan guildnya yang luar biasa. Dia dan timnya berdiri diam. Ekspresi mereka tenang seperti biasanya, seolah-olah perlawanan Asura Guild tidak menimbulkan ancaman. Tepat ketika bentrokan yang tak terelakkan akan meletus, tangan tiba-tiba muncul. Gerakan tak terduga yang menghentikan konflik sepenuhnya. Kedua kelompok menoleh dengan tajam. Tatapan mereka beralih ke sumber interupsi. Di sana, di tengah debu yang berputar dan gelombang panas yang berkilauan, memang Suho. Mata Suho bergerak di atas luas lanskap asing saat kebingungan menyelimutinya. Di mana tempatnya dia 30 menit yang lalu. Peristiwa yang mengarah ke momen aneh ini dimainkan dengan cepat. Suho dan timnya pertama kali melihat tanda yang aneh. Kehadiran samar pasir tumpah dari gerbang, mereka telah menemukan Suho. Bingung dengan ini, Biru menunjukkan bahwa itu bukan penjara bawah tanah biasa. Esel selalu tanggap, setuju tapi rasa penasarannya mencerminkan rasa ingin tahunya. Merasakan sesuatu yang lebih aneh dari kejauhan. Piramida menjulang besar dan Beru bisa merasakan mana yang kuat mengalir darinya. Namun bukan hanya gurun atau piramida yang membuat Suho gelisah. Saat mereka bergerak lebih jauh, dia melihat sesuatu yang mustahil. Mobil dan pagar kawat berduri tersebar di pasir. Mesin yang seharusnya tidak berfungsi di ruang bawah tanah tidak kenapa hadir di sini. Pikiran Suho berpacu saat mengawati sekan aneh itu. Aturan logis penjara bawah tanah tampak dilanggar. Mungkinkah mereka tersandung pada sesuatu yang bahkan bukan penjara bawah tanah? Esel berspekulasi tentang kemungkinan aneh. Garis dunia di mana hal-hal seperti itu mungkin bisa hidup berdampingan. Tapi Beru menepis pikiran itu dengan cepat. Penjelasan seperti itu terasa terlalu tidak nyata. Suho menggelengkan kepalanya, fokus pada yang penting. Jika gerbang yang asli masih tersisa di Shadow Dungeon, maka semuanya akan baik-baik saja. Tanpa menunda, dia melangkah melewati portal. Suho kembali hampir seketika. Wajahnya muram. Saat menatap teman-temannya, gerbang hilang. Di belakangnya, portal telah menyusut sebelum menghilang sepenuhnya. Dia menghilang tanpa jejak. Anggota regu yang tersisa juga menyadarinya. Kepanikan mereka meningkat. Jika gerbang itu hilang, maka itu hanya bisa berarti bos sudah dikalahkan. Tapi masalahnya, tetap Suho belum muncul. Kelompok itu bergegas untuk menghubungi saluran darurat. Kebingungan dan urgensi menggantung kental di udara. Dan situasi mereka berubah secara tak terduga. Sekarang, Suho menemukan dirinya di depan piramida besar. Sementara panas yang menindas menekannya. Perhatiannya tertuju pada kumpulan orang di kejauhan. Kelegaan sempat berkedip di wajahnya saat dia menyadari dia tidak sendirian. Mereka adalah manusia yang mungkin bisa memberikan jawaban. Dilihat dari peralatan mereka, mobil, dan bahasa yang mereka gunakan, Suho menyimpulkan bahwa dia pasti berada di negara lain. Tetap saja, pertanyaan itu melekat di benaknya. Di mana dia? Suho berdiri diam, mengamati ketegangan yang meningkat antara kedua kelompok. Dia merenung sejenak, mengingat keputusannya untuk belajar bahasa Inggris saat mempersiapkan kuliah. Ryo, si pemburu dari Asura Guild, melirik Suho dengan penuh kecurigaan. Ia menyimpulkan bahwa Suho pasti pemburu lain, mungkin dari timur, datang untuk mengklaim kepemilikan penjara bawah tanah piramida bersama Guild Pemulung. Sementara itu, Randolph, pemburu peringkat dari persekutuan pemulung, menatap Suho dingin kepadanya. Membuatnya merasa seperti segerombolan hama yang tidak diinginkan menyerang ruangnya. Pikiran Randolph berkelana sebentar untuk percakapan dia dengan Thomas Andre, guildmasternya. Dia ingat Thomas membahas ramalan yang dibuat oleh nenek, seorang pelihat yang dikenal karena penglihatannya yang samar. Ramalan nenek telah berbicara tentang kehidupan yang lahir dari kematian. Sebuah entitas yang muncul dari segel yang hancur, ditakdirkan untuk muncul di sebuah makam menggunakan kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Thomas telah melihat hubungannya dan memerintahkan Randolph untuk mengklaim penjara bawah tanah untuk Guild Pemulung, berniat merampoknya setelah menyelesaikan urusannya sendiri. Ketika Randolph mempertanyakan apa yang harus dilakukan jika guild lain ikut campur, Thomas telah memberikan jawaban yang jelas. Tangani dengan cara pemulung, dengan kekuatan dan tanpa ragu. Kembali ke masa sekarang. Tatapan Randolph mengeras saat ia menyapa Suho secara langsung. Jika Suho adalah seorang pemburu, di sini untuk mengklaim penjara bawah tanah, Randolph siap memberinya peringatan terakhir. Pikiran tajam Suho dengan cepat menyatukan situasi. Jika ini memang penjara bawah tanah, lalu itu selaras dengan pencarian mendesaknya untuk menangani retakan dimensi. Jalan ke depan sudah jelas.
Dia tak punya pilihan selain menaklukkan tempat ini. Randolph melihat sikap Soho yang pantang menyerah, memutuskan untuk bertindak. Dengan gelombang kemarahan, dia menghunus api pedangnya meletus di sekitar senjata, dan tanpa ragu, Randolph menyerang Soho. Pedangnya turun dengan kekuatan besar. Para penonton lengah dengan serangan mendadak itu. Pisau api, kejutan beku, jatuh dengan ledakan yang menggema, mengirim pasir dan puing-puing terbang. Tapi Soho berdiri teguh. Ia telah memblokir serangan itu. Soho menghadapi Randolph secara langsung memperjelas siapa yang memulai serangan itu. Tanpa ragu, dia melorong ke depan dan memberikan pukulan kuat ke dada Randolph. Kekuatan bergema dengan dentuman berat. Soho menghitung kekuatannya di tengah pertarungan, memastikan bahwa sementara kekuatannya yang meningkat akan menyebabkan kerusakan, baju besi yang dikenakan Randolph akan mencegah cedera fatal. Namun Randolph tetap tidak terpengaruh. Didorong oleh amarah, ia membalas dengan pukulan menghancurkan sendiri. Membimnit mengirim Soho menabrak dinding di dekatnya. Debu dan puing-puing berserakan sebagai Randolph mengertakkan gigi. Menyatakan niatnya, dia memerintahkan guildnya untuk melenyapkan kedua guild Asura dan gangguan tak terduga dari pria Asia ini. Esel menyaksikan penyerangan itu. Di tengah kekacauan itu, Soho menarik dirinya dari puing-puing, menghilangkan disorientasi baru segera bergegas ke sisinya. Prihatin, tapi Soho meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Mengambil dalam adegan itu, Soho mengenali realitas suram pemburu pasti harus bentrok. Menyelesaikan pencarian mendesak berarti kemenangan dalam pertempuran ini, dan Soho tegas dalam keputusannya, menargetkan guild manusia berbaju besi sebagai musuh. Soho melompat ke aksi. Gerakannya tepat saat dia melibatkan para pemburu pemulung dengan gerakan cepat. Dia menghindari serangan masuk dengan tendangan Flood Nine Kiln yang terhubung langsung dengan rahang awannya. Namun sang pemburu bukannya goyah, menyeringit menantang pemulung menyatakan keyakinan mereka pada dominasi kekuatan dan mengejek Soho karena berani melawan. Namun ketahanan yang ditampilkan membuatnya mempertanyakan betapa hebatnya para musuh ini. Meninju tinjunya, dia berdebat menggunakan teknik bertarung baru yang ia dapatkan, yang memasukkan otoritas penguasa. Bagaimanapun juga keraguan merayap di benaknya, jika teknik itu terbukti terlalu kuat, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang tak diinginkan, bahkan kematian. Sebelum Soho sempat bertindak, gerakan yang kabur melesat di medan pertempuran. Sosok yang memegang pedang muncul dan menghantam dengan tepat, menyembelih tenggorokan pemburu pemulung-pemulung. Pemburu itu ambruk tak nyawa ke tanah. Bersyukur namun terguncang, Soho mengenali intervensi tepat waktu. Rio, yang telah bertindak mengamati Soho dengan seksama. Ia mengomentari keraguan Soho selama pertarungan, mempertanyakan apakah Soho takut menghabisi nyawa. Rio menunjukkan bahwa pemburu menghadapi ancaman tidak hanya dari binatang sihir, tetapi juga dari pemburu lain, individu berbahaya seperti Ranker yang menipu, atau yang memiliki tekad berdarah dingin. Kata-katanya menusuk dalam ke dalam pikiran Soho. Soho merenungkan konsep penyelesaian. Dia telah percaya dirinya siap bertarung dengan nyawanya di ujung tanduk. Kenangan muncul dari pertempuran di mana kekuatannya yang luar biasa memungkinkan dia menaklukkan lawan tanpa kekuatan mematikan. Namun Soho menyadari kondisi menguntungkan seperti itu tidak akan selalu ada. Dunia setelah bencana itu tak mengenal ampun. Memaksa cara pilihan antara bertahan hidup dan mati, antara melindungi orang lain dan melakukan pengorbanan pamungkas. Jika dia ingin menghadapi musuh seperti Lee Min Sung, dia harus meninggalkan pola pikir pra-bencananya. Rio memperkenalkan dirinya sebagai pemburu dari Guild Asura Rio Sing. Saat dia berbicara, seorang pemburu pemulung mencoba serangan mendadak dari belakang. Suho bertindak segera. Tinjunya mencolok seperti anak panah melewati Rio dan menabrak wajah penyerang. Hunter terjatuh seketika, melolong kesakitan. Keraguan-raguan Suho hilang digantikan oleh tekad yang baru ditemukan untuk bertindak tegas. Randolph mengamati dari kejauhan, mencatat kekuatan luar biasa Suho dengan penuh minat. Serangan tunggal Suho telah hampir melumpuhkan tank peringkat B. Suho secara resmi memperkenalkan dirinya pada Ryu, menyatakan nama dan asal-usulnya. Ia menyarankan untuk membentuk aliansi melawan musuh bersama mereka, para pemburu pemulung. Pertempuran semakin intensif saat baja berbenturan dengan baja, bergema melintasi lanskap tandus. Para pemburu pemulung menyadari, Guild Asura bekerja sama dengan pihak lain. Semakin agresif, mereka percaya jumlah dan kekuatan superior mereka akan memastikan kemenangan. Bagaimanapun, Suho punya rencana lain. Menggenggam kunci penjara bayangan, ia memutuskan untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya. Kegelapan meletus dari tanah saat Suho memberi komando. Muncul, tanah meletus dalam kegelapan saat bentuk bayangan mulai terwujud di antara mereka. Bayangan raksasa misterius yang baru saja terbunuh adalah yang pertama bangkit menjulang tinggi di atas medan perang saat bergabung dengan barisan pasukan Suho. Rio mengamati dengan heran,
menyadari bahwa Suho bukan hanya seorang seniman bela diri yang terampil. Dengan pasukannya bersiap, Suho menyatakan niatnya untuk bergabung dalam pertempuran secara langsung. Misterius, raksasa itu kini seorang prajurit bayangan, menyerang ke arah Randolph dengan kekuatan yang sangat besar. Namun Randolph tetap tidak terpengaruh oleh makhluk besar itu. Menggali kakinya ke dalam tanah, ia berlari ke depan untuk menyongsong bayangan secara langsung. Dalam satu ayunan kapaknya yang kuat, Randolph melenyapkan wujud bayangan misterius itu. Dalam sekejap, Randolph menyeringai liar. Kegembiraannya terlihat jelas saat ia kagum pada kekuatan yang Suho sembunyikan. Reaksinya hanya memicu tekad Suho, dan pemburu muda itu mengepalkan tinjunya erat-erat, menyerukan nama Randolph dengan tekad. Kemampuan Randolph mengalahkan musuh yang begitu tangguh dengan satu pukulan adalah bukti kekuatannya yang luar biasa. Di tempat ini, Randolph jelas merupakan lawan terkuat Suho. Memutuskan untuk mendorong lebih jauh, memanggil Gray untuk skill ikatan serigala, Besar menanggapinya dengan geraman, siap bertarung bersama tuannya. Sebelum mereka sempat bertindak, Esel melangkah maju menyarankan agar ia menggunakan skill bond dengan Suho sebagai gantinya. Ia menjelaskan bahwa ia telah menemukan metode untuk meningkatkan tingkat pengisian sambil menjelajahi gerbang, menawarkan dukungannya dengan penuh semangat. Suho ragu-ragu, bimbang menggunakan skill asing di tengah pertempuran. Ekspresi Esel jatuh berkecil hati. Sebelum diskusi mereka bisa berlanjut, suara langkah kaki yang berat menginterupsi mereka. Tanah bergetar saat raungan mengerikan bergema di medan perang. Segerombolan makhluk muncul dari piramida yang menyerang ke arah para pemburu dengan keganasan tanpa henti. Jumlah mereka yang banyak menciptakan kehadiran yang luar biasa. Para pemburu menyadari, monster-monster itu kemungkinan telah tertarik ke daerah oleh kebisingan pertempuran mereka yang sedang berlangsung. Situasi semakin mengerikan ketika menjadi jelas, makhluk-makhluk itu menyerang dari pintu masuk berkali-kali, tanpa menyisakan ruang untuk mundur. Ketika pertempuran kacau melawan gerombolan mumi berkecamuk, di Randolph menyatukan makna ramalan Guildmasternya. Pernah bicara tentang kata-kata tentang makhluk yang berlahir dari kematian, yang membuka segel dan memegang kekuatan untuk membangkitkan orang mati, sekarang masuk akal. Randolph beralasan bahwa mumi-mumi yang bangkit di penjara bawah tanah ini pasti terhubung dengan ramalan itu. Jika ramalan itu benar, maka yang memiliki kekuatan seperti itu tak diragukan lagi berada di penjara bawah tanah ini. Perintah dari Guildmasternya telah jelas, mengambil kepemilikan penjara bawah tanah. Bagaimanapun, Randolph tahu bahwa memperoleh kendali atas kekuatan untuk membangkitkan orang mati akan jauh lebih berharga. Persaingan yang semakin meningkat di antara guild merumitkan hal-hal rumit, tapi ia mengerti bahwa mundur sekarang hanya akan berarti kegagalan. Rio dengan cepat menyadari maksud mereka dan berteriak agar timnya menghentikan mereka. Bagaimanapun, gerombolan mumi menciptakan penghalang tangguh, mencegah mereka maju. Frustasi memuncak saat Rio mengenali strategi guild pemulung, yaitu menggunakan monster agar mereka terganggu. Jalan menuju ruang bos kini terhalang oleh gelombang mayat hidup yang tiada henti. Suho mengamati situasi dengan seksama, memahami taruhannya. Jika guild pemulung mencapai inti dungeon terlebih dahulu, imbalannya dan berpotensi kekuatan misterius itu akan hilang dari mereka. Memanggil-manggil Gray, Suho mengaktifkan skill bond. Dalam sekejap, Gray berlari ke arah Suho, dan skill itu berlaku. Kecepatan dan tenaga melonjak memungkinkannya untuk memotong mumi-mumi itu dengan presisi kilat. Sarung tangan berpendar saat menembus dan menebas gerombolan mayat hidup itu, meninggalkan mereka yang hancur ke tanah. Pemandangan itu sangat menakjubkan, dan Rio hampir-hampir tak bisa percaya dengan apa yang ia saksikan. Saat Suho membariskan jalan, ia mendesak rombongan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat sehingga mereka bisa mengejar guild pemulung. Rio masih memproses tampilan kemampuan Suho. Menyadari bahwa pemburu muda itu bukan hanya seorang summoner, ia bisa menyatu dengan panggilannya. Ia tidak bisa bertanya-tanya siapa Suho sebenarnya. Sementara itu, Esel mengamati dengan putus asa. Air matanya jatuh sebagaimana Suho telah memilih untuk mengaktifkan skill bond dengan warna abu-abu alih-alih dia. Jauh di dalam koridor labirin piramida, Randolph memimpin guild pemulung dengan tekad tanpa henti. Jalan itu penuh dengan tantangan, tapi guild merangsek maju, menebas apapun yang menghalangi mereka. Pikiran Randolph dipenuhi pikiran tentang Suho, pemburu muda penuh teka-teki itu. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah pintu besar kuno dan mengesankan. Permukaannya yang diukir dengan rune zaman yang terlupakan berputar-putar di udara. Saat mereka mendorongnya terbuka memperlihatkan pemandangan yang membuat hawa dingin ke seluruh ruangan. Di dalam sebuah kolosal, Magic Beast itu terikat oleh rantai yang bercahaya samar dengan aura magis. Tubuh makhluk itu memancarkan kekuatan mentah, bahkan dalam keadaan tertahan. Para pemburu berhenti menatap binatang itu dengan perpaduan antara kagum dan gentar. Pikiran tajam Randolph berpacu menghubungkan adegan itu dengan ramalan.
Kata-kata itu bergema di kepalanya. Makhluk yang lahir dari kematian itu akan muncul setelah membuka segel. Makhluk yang terantai di hadapannya itu tampak sesuai dengan deskripsi. Tiba-tiba, binatang itu bergerak. Ia mulai berbicara dalam bahasa dunia lain. Suaranya yang parau berkumandang di seluruh ruangan. Para pemburu bertukar pandang gugup, tak mampu mengartikan kata-katanya. Binatang itu kembali bicara, tapi kali ini nadanya lebih tajam, dipenuhi amarah. Lengan besarnya ditarik menghantam rantai kekangan logam yang mengerang di bawah ketegangan. Rantai-rantai itu retak, ketegangan di ruangan itu tersentak menjadi kekacauan saat binatang itu meraung menghancurkan kekangannya dalam ledakan energi dahsyat. Bebas dari belenggunya, makhluk kolosal itu naik setinggi penuh. Dalam sekejap, binatang itu menyerang dengan sepotong rantainya yang putus. Senjata darurat itu merobek udara dengan kecepatan yang menakutkan. Randolph bereaksi cepat, mengangkat perisainya untuk memblokir serangan. Yang lain tak seberuntung itu, teriakan kesakitan memenuhi ruangan saat beberapa pemburu dipukul jatuh. Binatang itu kini sepenuhnya dilepaskan, melangkah maju dengan gerakan berat yang disengaja. Pandangannya terkunci pada Randolph, satu-satunya yang masih berdiri di jalur langsungnya. Ia tak bisa memahami kekuatan di hadapannya. Monster yang memegang rantai putus-putus seperti senjata penghancur. Frustasi dan keputusasaan melonjak dalam dirinya, mengaktifkan keahliannya, armor raksasa itu. Randolph menguatkan dirinya, tubuhnya diselimuti pancaran-pancaran cahaya penguatan magis. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan kapaknya langsung ke dada binatang itu, menyalurkan setiap ons kekuatan ke dalam serangan. Suara benturan itu bergumandang di seluruh ruangan. Namun, ngeri Randolph, binatang itu tetap tak terpengaruh. Serangan yang telah ia curahkan semuanya ke dalam telah gagal, bahkan membuat makhluk itu tersentak. Ketika binatang itu kembali berbicara dalam bahasanya yang tak bisa dimengerti, Randolph berdiri mematung. Suara parau makhluk itu memenuhinya dengan rasa malapetaka yang luar biasa. Ia tahu pada saat itu bahwa ia tak punya kesempatan melawan monster ini. Kini binatang itu bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, memberikan pukulan dahsyat. Kekuatan pukulan itu melancarkan Randolph di udara seperti rudal. Tubuhnya menabrak dinding batu dengan bunyi kriok yang memuakan. Pandangannya mengabur karena rasa sakit menguasai dirinya, dan pikirannya memudar menjadi sunyi. Binatang itu mengakui bahwa makhluk hidup yang telah berani menantangnya telah hancur di bawah kekuasaannya. Makhluk itu telah memandang pertempuran itu sebagai hiburan belaka. Bagaimanapun kekecewaannya berumur pendek, karena perhatiannya teralihkan pada kesadaran bahwa masih ada makhluk hidup lain di dekatnya. Sementara itu, Suho masih mengejar anggota guild pemulung yang tidak menyadari bahaya yang menantinya lebih dalam di dalam piramida. Jalannya dikerumuni mumi, dan ia bergerak lincah menebas mereka satu persatu dengan tepat. Meskipun keahliannya, jumlah musuh yang banyak seakan tak ada habisnya dan frustasi mulai membangun. Menyadari ia membutuhkan kekuatan lebih, ia berusaha memanggil bala bantuan. Komando muncul, namun pemberitahuan sistem muncul di hadapannya menghentikan usahanya. Pesan itu jelas bahwa jiwa-jiwa tua tak bisa diekstraksi. Suho mengerenyit melihat restriksi itu, menyadari ia tak bisa memanggil bayangan dari makhluk-makhluk kuno ini. Saat Suho mendesak maju menembus kekacauan dungeon, tanah tiba-tiba mulai retak di bawah kaki mereka dan bumi bergencang hebat. Para pemburu tersandung berjuang untuk menjaga keseimbangan saat getaran melonjak di daerah itu. Beberapa saat kemudian, kelapang mengerikan muncul dari tanah. Bentuk mereka yang sangat besar menjulang di atas para pemburu. Panik sepertinya menyebar di antara kelompok itu. Kemunculan tiba-tiba makhluk kolosal ini mendorong mereka mendekati keputusasaan. Estelle aktif cepat meluncurkan dirinya ke udara dan mendarat di punggung salah satu kelapang besar-besaran. Ia menancapkan tombaknya ke sisik lapis baja, namun serangannya hampir tidak meninggalkan Marks. Terlepas dari upaya terbaiknya, eksterior tangguh makhluk itu menahan serangannya, membuatnya frustasi dan rentan. Rio mengamati situasi yang memanggil-manggil Suho, mendesaknya untuk mempertimbangkan mundur. Suho ragu-ragu, pikirannya berpacu saat menimbang opsi mereka. Quest mendesak itu telah mendugaskannya untuk menyelesaikan penyebab retakan dimensi, namun dengan guild pemulung yang sudah menuju ke arah bos, Suho yakin mereka tidak akan mengizinkannya menyelesaikan misi. Ketidakpastian mengaburkan pikirannya. Apakah mundur benar-benar keputusan yang tepat? Saat Suho berdebat, suara tiba-tiba dan tidak menyenangkan memenuhi udara. Hentakan berat menggema di seluruh ruangan, dan tatapan Rio beralih ngeri.
Muncul dari jalan yang ditempuh Guild Pemulung adalah monster baru menakutkan ini yang telah melepaskan diri dari belenggunya, kini menampakkan dirinya sepenuhnya di tempat terbuka. Indera suhu yang semakin meningkat membuatnya bisa menangkap dahsyatnya bahaya makhluk ini, tidak seperti apapun yang pernah mereka temui. Nama merah di atasnya mengidentifikasinya sebagai tawanan makam Amut, penghancur, kekuatan yang belum pernah ada. Amet meletarkan raungan yang mengguncang bumi, suaranya beresonansi dengan otoritas menakutkan. Atas perintahnya, mumi-mumi yang telah tanpa berpikir menyerang beberapa saat lalu, ketakutan beku, ketakutan, mereka melarikan diri. Para pemburu tertegun dengan belokan tak terduga ini hanya bisa menyaksikan dengan tak percaya Esil bagaimanapun terjebak dalam hiruk-pikuk menempatkan dirinya langsung di jalan Amet, meskipun hati Suho mencelos melihat ketakutan dan kemarahan melonjak dalam dirinya saat ia memanggilnya. Tapi suaranya tenggelam oleh kehadiran Amet yang menindas binatang yang menjulang tinggi. Amit mengarahkan perhatiannya pada Esil itu, bertanya bagaimana dia bisa memahami bahasanya. Esil mengungkapkan kebenaran tentang asal-usulnya, hubungannya dengan ras iblis membuat pertukaran kata yang mustahil di antara mereka menjadi kenyataan. Tawa Amet menggema di area. Ketika Amet berbicara, salah satu kelabang besar rahang bawahnya membentak dengan ancaman, mulai maju ke arah Esil. Melamun, Esil ragu-ragu sebentar, menilai sikap Amet sebagai ramah, meskipun penampilannya menakutkan sebelum kelabang bisa menyerangnya. Amet bertindak dengan kecepatan menakutkan, memberikan satu pukulan yang melenyapkan makhluk itu. Esil hanya bisa menyaksikan dalam keheningan yang tertegun ketika monster yang baru saja menyelamatkannya memperagakan kekuatan di luar pemahamannya. Amit dengan tenang mencatat kebutuhan untuk menyingkirkan area binatang buas yang gagal mematuhi perintahnya. Tanpa peringatan, Amit melompat beraksi, bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang menantang keyakinan. Hanya dalam beberapa saat, ia merobek kelabang dan binatang sihir lainnya. Setiap serangan cakar besarnya melenyapkan targetnya dengan mudah. Medan perang menjadi tempat pembantaian mutlak ketika Amit menghancurkan, tebas, dan membongkar makhluk-makhluk di sekitarnya. Anggota badan terpenggal, tubuh hancur dan tanah menjadi dikotori sisa-sisa yang jatuh. Debu mengendap di atas lanskap yang hancur, memperlihatkan ekspresi terpana para pemburu yang telah menyaksikan pembantaian itu. Rio terguncang dan mencoba memahami peristiwa itu, menyuarakan kegelisahan yang semakin menjadi. Kekuatan Amet belaka, sesosok makhluk yang mampu memusnahkan kelabang yang tampaknya tak terbendung dalam sekejap mata pertarungan. Semua pemahaman para pemburu mulai menyadari bahwa dungeon tipe lapangan ini awalnya dinilai sebagai peringkat C ke B menyembunyikan bahaya jauh melampaui apa yang diantisipasi siapapun. Amet menjulang tinggi di atas medan perang, mengamati kekacauan di sekitarnya. Ia mencatat kehadiran lebih banyak makhluk yang tak mampu berkomunikasi dan segera bergerak dengan kecepatan membutahkan ke arah Rio. Rio terkalahkan menghadapi kehadiran monster itu semata. Secara naluriah, terhunas pedangnya dalam upaya putus asa menghadang serangan tak terelakkan itu. Sebelum Amet sempat menyerang, Suho melerai pukulannya, mendarat kuat di rahang Amet, sejenak menghentikan serangan makhluk mengerikan itu. Pembangkangan Suho terhadap logika kejam Amet terbukti dalam tindakannya saat ia menantang ide membunuh orang-orang yang tak bisa berkomunikasi. Ia berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, binatang itu mengakui manusia yang berdiri di hadapannya. Tampaknya penasaran dengan konsep nilai-nilai, namun dengan cepat menepisnya sebagai sesuatu yang tak relevan dengan keberadaannya. Tanpa ragu, Amet membalas dengan tendangan dahsyat. Kekuatan yang sangat besar membuat Suho meluncur cepat di udara. Hantaman itu membelah aspal di bawahnya, dan tubuhnya terhempas hebat menabrak dinding di dekatnya, meninggalkannya yang mengerang di kesakitan. Esil menyaksikan serangan brutal itu, berteriak marah. Suaranya membawa amarah sekaligus keputusasaan saat ia menghadapi Amet, memanggilnya karena berani mencelakai Suho. Amet mengalihkan perhatiannya pada Esil, nadanya tenang tapi mengancam. Ia mengakui Suho sebagai rekannya dan mengungkapkan rasa penyesalan yang khas. Ia mulai menanyainya. Rasa penasarannya terpusat pada perang antara Raja Bayangan dan raja-raja yang lain. Ia ingin tahu apakah perang telah berakhir, dan jika demikian, siapa yang telah muncul sebagai pemenang. Estel berdiri mematung, pikirannya berpacu. Pengetahuan belaka yang dimiliki Amet tentang raja-raja dan perang mereka membuatnya terkesima. Ia tak bisa memahami bagaimana makhluk ini mengetahui hal-hal semacam itu, tapi rasa takut mencengkeramnya erat membungkukan respon apapun yang mungkin ia berikan. Amet merasakan keraguannya, makin tak sabar kepadanya. Apakah itu monster yang tak mampu memahami bahasa atau iblis yang menolak menjawab? Hasilnya akan sama. Mereka, di matanya, semua sama, tak layak dikasihani. Ketika kaki besar Amet turun di atas Esil, takutnya seolah membekukan udara di sekitarnya.
Namun tepat saat momen fatal itu mendekat, Suho, terbaring, babak belur dari serangan tadi, memaksa dirinya untuk beraksi. Darah menetes dari bibirnya namun dengan tekad yang kuat, ia mengaktifkan skill pemulihan statusnya. Cahaya hangat menyelimutinya, perlahan meremajakan tubuhnya dan mengembalikan vitalitasnya. Suho berbicara tentang perang besar antar raja yang mengklaim pengetahuan tentang hasilnya. Ia menyatakan dengan keyakinan bahwa Raja Bayangan telah muncul sebagai pemenang, memusnahkan semua raja lain dalam prosesnya. Mata Ahmed menyipit saat memproses informasi, suaranya yang menggelegar menggema di seluruh medan perang saat ia menyatai Suho lebih lanjut mencari konfirmasi. Binatang itu tercengang oleh gagasan bahwa perang telah berakhir sementara ia terjebak dalam penjara sunyinya. Suho, sementara itu, mengukur dengan cermat tanggapannya, mengetahui bahwa satu langkah salah bisa memicu kemarahan Ahmed. Ahmed mengamati kekuatan makhluk yang sangat besar dan mencurigai adanya hubungan dengan para raja. Pikiran Suho berpacu. Ia menyadari bahwa kekuatan Ahmed setara dengan ancaman pangkat es dan memancingnya lebih jauh akan menjadi hukuman mati. Ketika Ahmed maju ke arah Suho, ia menanyakan nasib Tarnak sedalam pertempuran para raja. Penyebutan Tarnak, Raja Tubuh Besi, menarik perhatian Suho. Ahmed tampak terpaku memastikan matinya raja khusus ini. Suho menyimpulkan bahwa Ahmed mungkin berbagi sebagian kekerabatan atau kesetiaan dengan Tarnak, membuat situasi semakin genting. Tanpa peringatan, Ahmed menghentakkan tanah di dekat Suho. Kekuatan serangan itu mengirimkan retakan-retakan yang berdesir di bumi. Suho nyaris berhasil menghindar tepat waktu. Tubuhnya bergerak secara naluriah untuk menghindari pukulan telak itu, mendapatkan jarak agak jauh. Ia menuntut tahu apa yang Ahmed coba lakukan. Ia menuduh Suho ragu-ragu mencurigai tipu daya dalam jawabannya. Ketidaksabaran monster itu jelas. Tanggapan yang tertunda hanya memicu niatnya untuk membunuh Suho. Menyadari betapa berbahayanya sifat tak terduga Amit sesungguhnya. Hadiran Amit yang menuntut memenuhi udara sambil menekan Suho untuk jawaban mutlak mengenai nasib Raja Tubuh Besi. Suho dengan hati-hati menimbang situasi memberinya konfirmasi. Ia berusaha mendengar tanggapan itu. Jeda nadanya bergeser menjadi campuran aneh antara kepuasan dan ejekan. Ia merenung tentang kematian raja dan berkomentar bahwa Raja Bayangan pantas mendapatkan ucapan terima kasihnya karena telah memastikannya. Sejenak, Suho mendapati dirinya dibuat bingung oleh reaksi Ahmed. Tawanya membawa beban yang meresahkan. Mengumpulkan keberaniannya, Suho memberanikan diri bertanya apakah Ahmed telah terhubung dengan Raja Tubuh Besi. Mungkin salah satu dari jenisnya. Namun pertanyaan ini tampak membuat Ahmed marah. Dalam sekejap, amarah Ahmed meletus. Ia menyerang Suho, tubuhnya yang besar meluncur ke depan dengan niat mematikan. Tinjunya menggelinding ke belakang, siap menyerang dengan kekuatan dahsyat. Suho menguatkan diri untuk hantaman yang tak terelakkan. Tapi sebelum Ahmed sempat memberikan pukulan itu, rantai terwujud entah dari mana membungkus tubuh Ahmed yang sangat besar dengan kekuatan tak henti-hentinya. Rantai-rantai yang pernah mengikatnya ini muncul kembali, menghentikan serangannya dan menahan gerakannya. Ahmed meraung frustasi. Anggota tubuhnya yang besar meronta-ronta menahan kekangan yang pantang menyerah. Rantai-rantai itu mengencang, menariknya mundur, seolah mereka punya kemauan sendiri. Suara Ahmed yang menggelegar menggema penuh amarah saat ia mengutuk kurungannya. Rantai-rantai itu melanjutkan tarikan tanpa henti. Mereka menyeret Ahmed kembali ke sarangnya di mana ia sebelumnya pernah dipenjara. Meskipun kekuatannya sangat besar, Ahmed tak mampu menahan cengkeraman mereka. Dan sosoknya yang menjulang tinggi segera termakan bayang-bayang penahanannya. Saat keheningan menyelimuti area itu, Suho berdiri tak percaya. Kemunculan rantai-rantai itu secara tiba-tiba dan kemampuan mereka menaklukkan makhluk sekuat itu membuatnya terpana. Esel bergegas ke sisi Suho, suaranya dipenuhi kekhawatiran saat ia bertanya apakah ia tak terluka. Suho meyakinkannya meski ketenangannya sendiri sedikit goyah. Suho menilai situasi, mengetahui bahwa keberadaan Ahmed kini terungkap. Ia mengalihkan perhatiannya pada anggota kelompok mereka yang terluka memutuskan untuk memberikan perawatan darurat kepada Grey. Saat Suho dan kelompoknya berkumpul kembali setelah pertemuan mereka yang mengerikan, sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam penglihatan Suho. Pencarian sistem yang selama ini stabil hingga saat ini mulai berubah secara tiba-tiba. Quest kini menampilkan detail baru. Itu menginstruksikan Suho untuk memasuki gerbang terhubung dan membebaskan udara tubuh besi Ahmed yang terjebak di dalam piramida. Kebingungan dan kegelisahan menyebar di antara kelompok itu saat Suho berbagi wahyu. Esel menatap Suho dengan prihatin memperhatikan ekspresinya yang bermasalah. Meskipun takutan, Suho memutuskan untuk bergerak maju, memimpin kelompok itu memasuki piramida kuno. Saat mereka berkelana lebih dalam, mereka menemui pemandangan yang mengerikan. Puluhan mayat tak bernyawa berserakan di lantai batu. Suho langsung mengenali mereka. Orang-orang malang ini adalah anggota Guild Pemulung.
Nasib mereka telah disegel oleh kekuatan mengerikan Ahmed yang telah memusnahkan mereka tanpa belas kasih. Akhirnya, rombongan itu mencapai kedalaman piramida. Di sana, dalam bayang-bayang, Ahmed berdiri, terikat oleh rantai tak menyerah yang sama yang telah mengekangnya sebelumnya. Suara Ahmed membelah keheningan saat ia berbicara langsung pada Suho, mengejaknya karena berani kembali. Suho mempertahankan ketenangannya, menyatakan niatnya untuk melakukan percakapan yang pantas dengan Ahmed. Sementara Suho mendengar, ia mulai menyatukan sifat keberadaan Ahmed. Terlepas dari kecenderungan Ahmed yang penuh kekerasan, Suho merasakan sebuah kejujuran aneh di dalamnya. Nyaris seperti kejujuran seorang anak yang tak dimurnikan. Hal ini membuat Suho bertanya-tanya tentang nasib yang telah membentuk makhluk seperti itu. Suaranya diwarnai kegetiran dan pasrahan. Ia memperkenalkan dirinya, mengungkapkan penciptaannya oleh Raja Tubuh Besi dan sebuah mantra caster. Sebelumnya orang normal, Ahmed telah menjelma menjadi sosok mengerikan di hadapan mereka. Pengkhianatan yang berlangsung, Ahmed dalam membagikan bagaimana para penciptanya setelah mengubahnya menjadi makhluk dengan kekuatan yang sangat besar, telah meninggalkannya di makam, membiarkannya merana di antara orang mati. Rantai yang mengikatnya, baik secara fisik maupun emosional, adalah pengingat kejam akan ketidakberdayaan penciptanya. Suho memandang Ahmed, pikirannya berlaju, memahami sifat rantai yang mengikat makhluk itu dengan begitu kejam. Ahmed menjelaskan bahwa rantai-rantai itu terpesona dengan sihir kuat. Rantai-rantai ini telah membuatnya tak bisa menjelajahi kedalaman makam, meninggalkannya terkurung di ruang ini untuk apa yang terasa seperti keabadian. Kepahitan dalam suara Ahmed sangat terasa, sebagaimana ia bersumpah takkan pernah memaafkan Tarnek dan perapal mantra yang telah mengutuknya pada siksaan ini. Saat Suho mendengar, namun rantai magis itu tampaknya mustahil untuk dihancurkan sepenuhnya. Jika solusinya sesederhana mencabut pasak melamburkan Ahmed, sang monster pasti sudah melakukannya sejak dulu. Mikiran Suho melayang pada pasak itu sendiri. Barangkali mereka memegang kunci kegigihan rantai. Suho bertanya jika monster-monster di makam itu sudah hadir ketika Ahmed disegel. Ahmed menegaskan hal itu. Nadanya tajam sekali seolah jengkel dengan runtutan pertanyaan itu. Suho kemudian bertanya apakah Ahmed adalah penguasa dungeon, namun Ahmed menyangkal, mengklarifikasi bahwa ia belum pernah menjelajahi keluar ruangan ini karena kekengannya. Suho merasa aneh. Jika Ahmed tidak memiliki kendali atas dungeon, kenapa tadi sang perapal mantra memastikan rantai-rantai itu akan muncul kembali? Sepertinya tidak ada masalah dengan membiarkan Ahmed berkeliaran bebas di dalam dungeon sihir restriktif harus melayani tujuan tertentu. Dan Suho bertekad untuk mengungkapnya. Dengan rencana yang terbentuk di benaknya, Suho menyapa Ahmed dengan proposisi berani. Jika Suho bisa menemukan cara untuk mematahkan mantranya dan membebaskannya, akankah Ahmed setuju untuk memenuhi permintaan sebagai balasannya? Keterkejutan Ahmed tampak jelas meskipun dengan cepat berubah menjadi skeptisisme. Tawanya menggema di ruangan itu saat ia mempertanyakan kemampuan Suho untuk mencapai prestasi seperti itu. Ahmed ragu, Suho punya ide di mana perapal mantra itu atau bagaimana cara mengangkat pesona itu. Ia memperingatkan bahwa jika Suho berbicara tentang membebaskannya dengan bercanda, akan ada konsekuensi mengerikan. Suho menghadapi Ahmed dengan tekad tak tergoyahkan dan membagikan rencananya yang berani. Suho beralasan bahwa dengan mengalahkan Master Dungeon dan menyebabkan runtuhnya dungeon, pasak-pasak yang menahan rantai di tempatnya mungkin akan kehilangan tujuannya, membuat rantai-rantai itu tak bertenaga. Ahmed terkejut dengan kelancangan rencana Suho, gagasan itu membuatnya penasaran dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar terhibur. Bagaimanapun ketegangan di dalam kelompok itu dengan cepat meningkat. Beru melayang di dekat Ahmed tampak kesal dengan keputusan Suho untuk bersekutu dengan makhluk itu. Beru meratapi bahwa Suho telah memilih reptil tak beradab alih-alih dia. Ahmed tak terganggu oleh kata-kata Beru, mengejek semut seperti bayangan, memecatnya tak lebih dari seekor lalat buah. Amarah Beru berkobar mendengar ucapan meremehkan Ahmed. Prajurit semut yang bangga penuh dengan kemarahan, menyatakan kemarahannya mengancam Ahmed dengan kekuatan wujudnya semula. Ahmed mengalihkan fokusnya kembali pada Suho. Ia kagum pada kelancangan dan garis keturunan Raja Muda itu, menyadari bahwa Suho adalah pewaris Raja Bayangan. Tatapan Ahmed melembut, pikirannya mengembara saat ia merenungkan situasi. Ia mengakui bahwa sejauh ini ia bisa masuk ke dalam makam karena kekangannya, dan hasilnya bersandar seluruhnya di pundak Suho. Ahmed merenungkan risiko dan potensi kegagalan. Jika Suho tidak bisa membunuh Tuan Dungeon, misi akan gagal juga. Jika Dungeon runtuh tapi rantai tidak melepaskannya, ia akan tetap terjebak. Namun ada sesuatu dalam suara Suho, sebuah keyakinan yang sulit untuk diabaikan. Ahmed mengakui bahwa makhluk yang lebih lemah dari dirinya seringkali tampak lebih besar daripada kehidupan karena tekad mereka. Untuk pertama kalinya secarik harapan berkelip dalam diri Ahmed.
Ia mulai percaya bahwa jika ada orang yang bisa membebaskannya dari siksaannya, itu mungkin Suho, pewaris bayang-bayang. Suho melakukan langkah tegas untuk membuat portal untuk Shadow Dungeon, berharap bisa membebaskan Ahmed dari makam terkutuk itu. Namun seperti yang diharapkan, rantai yang terikat Ahmed bereaksi segera mencegah pelariannya. Bahkan ketika ia berusaha melangkah melewati portal, penahan magis itu semakin ketat, tampaknya dipicu oleh keinginan apapun Ahmed harus meninggalkan tempat itu. Rencana itu sekarang membutuhkan ketepatan, dan Suho dengan hati-hati menguraikannya untuk semua orang. Pertama, ia dan Essel harus mengalahkan monster boss dungeon itu untuk memicu keruntuhan dungeon. Ini akan memastikan bahwa patok-patok yang melabuhkan rantai Ahmed akan kehilangan fungsinya. Dengan rantai yang dibuat tak berguna, Ahmed akhirnya akan terbebas. Langkah kedua yang melibatkan pengelompokan kembali, dengan Ahmed bergabung dengan Suho dan Beru untuk melarikan diri melalui Shadow Dungeon sebelum makam yang runtuh itu menghabisi mereka semua. Suho memiliki rencana cadangan untuk kegagalan, tapi Ahmed lelah dengan pemenjaraannya yang abadi menepis segala keraguan. Bahkan kegagalan tampaknya lebih disukai daripada terikat untuk selamanya. Suho menyampaikan uppercut dahsyat kepada salah satu binatang buas itu, menjatuhkannya dalam satu serangan. Satu persatu makhluk itu tumbang sebelum serangannya yang tiada henti membuka jalan menuju target mereka yang sebenarnya, sipir makam, di ujung ruangan. Sang sipir Sika duduk tak bergerak di atas tahta megah yang diselimuti aura kekuatan. Pasil itu berputar-putar protektif mengelilingi Sika, membentuk penghalang yang tak bisa ditembus. Sipir mengamati Suho dan kelompoknya dengan dingin, mata penuh perhitungan, memancarkan kehadiran luar biasa yang memperjelas ini bukan musuh yang biasa. Tanpa peringatan, Sika memanipulasi pasir menjadi proyektil mahasa, melemparkannya ke arah Suho. Bola pasir itu meledak di udara, melepaskan seekor binatang reptil yang sangat besar. Ukurannya yang besar dan keganasan memperjelas ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Suho mengeratkan pegangannya pada belati itu dan menyerang ke depan dengan tekad tak tergoyahkan. Dalam gerakan kabur, ia menampar flash menembus binatang itu dengan kecepatan luar biasa, menjatuhkannya dalam sekejap. Tapi saat binatang itu jatuh, gelombang panas hebat meletus dari pasir yang berputar-putar. Panas yang menindas menyerang Suho, memaksanya untuk sejenak mundur dan menguatkan diri. Penghalang pasir pelindung di sekitar sipir membuat Suho tidak mungkin mendekat secara langsung, dan aura merah bersinar menandai kekuatan Sika, menandakan lawan yang tangguh, kemungkinan paling tidak satu pangkat. Ia harus bertindak cepat. Di tengah ketegangan, Ezel melonjak maju, tombaknya mengiris udara ke arah sipir. Serangan itu meski dengan mudah dibelokkan, berfungsi sebagai pengalihan sementara. Saat perhatian Sika beralih, Suho memanfaatkan kesempatan itu untuk menutup jarak dengan secepat kilat. Tanpa ragu-ragu, Suho menyerukan jurus pamungkas mereka, mendesak Essel untuk mengaktifkan skill bond mereka. Senang dengan kesempatan, Essel mengangguk setuju dan sebuah transformasi dimulai, menggabungkan energi Suho dan Essel dalam tampilan kekuatan yang mempesona. Essel mengingat segala jam tak terhitung yang telah ia habiskan untuk menyempurnakan skill bond di samping Suho. Merasakan sebuah lonjakan tujuan. Latihannya di Shadow Dungeon membunuh goblin dan memanen jiwanya untuk mengisi skill akhirnya berhasil. Saat transformasi selesai, kekuatan Suho mencapai puncak baru dan dengan kekuatan yang baru ditemukannya, ia meleting sipir dengan sekuat tenaga. Essel kehabisan tenaga karena usaha dan roboh ke tanah berharap saat ini akan menebus apa yang ia lihat sebagai kegagalannya untuk membantu Suho sepenuhnya di masa lalu. Sementara itu, Sika merasakan energi luar biasa yang terpancar dari Suho, mempersiapkan diri untuk bentrokan langsung. Kedua kombatan menuangkan semuanya ke dalam konfrontasi. Serangan mereka beradu dengan daya ledak. Memanggil skill Demon Blast-nya, Suho menggabungkan energi berapi dari keturunan Ati Putih, menyalurkannya menjadi serangan dahsyat. Kekuatan yang sangat besar merobek sipir, merobek tubuhnya hingga hancur, dan menghancurkan penghalang pasir yang telah melindunginya. Saat Shika jatuh, seluruh makam mulai bergetar hebat. Penjara bawah tanah itu sendiri runtuh, menandakan bahwa Dungeon Master telah dikalahkan. Beru mengamati pemandangan itu dari jauh, menyadari gawatnya situasi, runtuh ruang bawah tanah yang akan segera terjadi, menandai keberhasilan rencana Suho. Ahmed merasakan kesempatannya untuk bebas, menguji rantai yang telah lama mengikatnya dengan taruhan kehilangan kekuatannya. Ahmed menarik melawan mereka dengan sekuat tenaga. Pengengkangan yang dulu tak bisa dipatahkan akhirnya memberikan. Beru mendesak Ahmed agar mengikutinya ke sisi Suho, bertekad memastikan keselamatan Raja Muda itu. Ahmed meskipun ragu-ragu merasakan harapan yang semakin besar. Jika rantai itu tak menghalanginya, ia percaya ini akhirnya bisa menjadi momen kebebasannya dari siksaan yang dipaksakan oleh Tarnak. Sebagaimana Ahmed merenungi hal ini, pikirannya melayang pada kenangan-kenangan menyakitkan masa lalunya yang pernah menjadi iblis normal. Ia pernah menjadi sasaran eksperimen yang tak terkatakan oleh Tarnak dan kastor mantra misterius itu. Hari demi hari, tubuhnya hancur dan beregenerasi. Setiap siklusnya menguatkan fisiknya, tapi mematahkan mentalnya, akan mencungkil matanya sendiri.
Lama-kelamaan, pikiran Ahmed telah memutar untuk menemukan pelipur lara dalam kesakitan. Tapi satu kenangan telah membuatnya terus bertahan. Sebuah penglihatan dari masa mudanya. Ia mendambakan untuk merasakan keindahan alam yang luas sekali lagi. Keagungan dunia di luar makam terkutuk ini. Di masa sekarang, keinginan itu memicu tekadnya. Ahmed teguh, jika kebebasan bisa membawanya lebih dekat untuk menghidupkan kembali momen damai itu, ia akan memperjuangkannya. Namun ketika ia bergerak mengikuti Beru, pasak-pasak yang pernah menahannya mulai terbang ke arahnya lagi, berniat mengikatnya sekali lagi. Ahmed meraung marah, pengkhianatan yang menyulut api dalam dirinya. Pasak-pasak itu melambangkan penderitaan tanpa akhir yang telah ia tanggung. Rantai siksaan yang telah sekian lama menyekapnya dengan taruhannya yang mengancam akan menjebaknya lagi, Ahmed melepaskan amarahnya. Di tengah kekacauan ini, Suhu muncul seperti sambaran petir. Dengan lompatan, ia memasuki keributan, kekuatan serangannya membuatnya terbang keluar jalur. Tapi ketangguhan taruhannya terlihat jelas. Taruhannya berputar dengan ketepatan yang mengancam. Ujung-ujungnya yang tajam berkilau saat bergeser, kini menunjuk langsung ke arah Suho dan Ahmed. Bahaya belum berlalu, taruhannya kembali datang, berniat menyerang lagi. Tekad Suho membara di matanya. Ia tahu jika rantai itu tidak mau melepaskan Ahmed, ia harus berurusan dengan taruhannya sendiri. Dengan kekuatan yang sangat besar, Suho mulai menendang taruhan menjauh dari Ahmed, mengirim mereka terbang menuju portal Shadow Dungeon. Rantai-rantai yang masih melilit Ahmed mengikuti pasak-pasak yang menarik mereka masuk ke dalaman dungeon yang berputar-putar. Gerakan Suho cepat tanpa henti, tapi korban di tubuhnya menjadi jelas. Tulang-tulangnya sakit, otot-ototnya menjerit protes saat ia bertarung melawan serangan brutal rantai dan pasak. Ahmed memperhatikannya dengan campuran antara bingung dan takjim, merasakan beratnya tindakan Raja Muda itu. Meskipun keadaan tubuh Suho berlumuran darah, pertempuran tanpa henti berkecamuk di suara Ahmed dipenuhi rasa syukur sekaligus duka. Ia heran mengapa Suho memaksakan diri begitu keras, berkorban begitu banyak hanya untuk menyelamatkannya. Tapi Suho tidak berhenti. Nafasnya ngos-ngosan, anggota tubuhnya berat karena kelelahan, dan dengan setiap serangan, ia memaksa pasak kembali, tenaganya terkuras tapi tekadnya tak bergoyahkan. Rantai-rantai itu seolah berlipat ganda menyerang dirinya dari setiap sudut. Lalu di saat putus asa, salah satu taruhannya menikam punggung Amon. Rasa sakit yang membakar dirinya, tapi itu juga memantapkan tekadnya. Ia akhirnya mengerti mengapa Tarnak dan para raja kalah dari raja bayangan yang tak tergoyahkan. Dengan darahnya yang kini menodai tanah, suara Ahmed semakin tegas. Ia menoleh ke arah Suho, siap untuk pendirian terakhir mereka. Mereka akan menghadapi ini bersama-sama tak peduli apapun taruhannya. Dan rantai ini melonjak maju serempak, mendekat pada pasangan itu saat mereka menguatkan diri, tinju mengekam bertekad untuk menerobos hal yang tak terelakkan. Beberapa saat kemudian, perlahan Estelle siuman. Pikirannya kabut dan tubuhnya terasa lemas. Namun ia menjadi sadar akan sekelilingnya. Beru selalu waspada, memperhatikannya bergerak dan mendekat untuk memeriksa kondisinya. Estelle mengenalinya. Kelegaan membanjirinya saat mengingat kembali. Ia menyadari bahwa Suho telah mengirimnya kembali ke Shadow Dungeon. Tadi mengetahui ia telah menghabiskan seluruh energinya. Selama pertempuran, pikiran pertamanya tentang Raja Muda dan Ahmed. Bagaimana mereka? Apa yang telah terjadi dengan mereka setelah ia dikeluarkan dari pertarungan? Beru mengisyaratkannya agar tetap diam. Ia meyakinkan bahwa baik Suho maupun Ahmed sedang beristirahat sekarang. Tubuh mereka sangat membutuhkan pemulihan setelah percobaan yang melelahkan. Pandangan Estelle beralih ke arah Suho yang terbaring tak sadarkan. Tapi damai, tubuhnya masih membawa bekas pertempuran hebat itu. Gelombang emosi menyapu Estelle saat menatapnya. Terlepas dari segalanya, Suho telah berjaya. Pasak dan rantai yang sempat mengancam mereka telah hilang dan bahaya Shadow Dungeon telah teratasi. Kelegaannya berubah menjadi kegembiraan yang tenang saat ia diam-diam merayakan kemenangannya. Sebagaimana Suho tetap dalam peristirahatan yang dalam, serangkaian notifikasi bercahaya muncul menandakan penyelesaian misi mereka. Sistem mengakui bahwa Suho telah merekrut Ahmed, pewaris Iron Body, sebagai rekan tim. Pencarian mendesak retakan dimensi telah berhasil diselesaikan dan Suho telah naik level sebagai hasil dari usahanya. Jauh di asosiasi pemburu, Wu Jim Chul, presiden asosiasi, duduk sendirian dalam kantornya yang sunyi. Suasana tenang, tapi pikirannya jauh dari kata tenang. Ia merenungkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejak menghilangnya Sung Jino, pemburu legendaris yang pernah menyelamatkan dunia. Chim Chul berpikir tentang bagaimana gerbang dan pemburu mulai muncul kembali setelah masa tenang yang panjang itu. Berkat kenangan dunia sebelumnya yang ditinggalkan Jino, sehingga ia mampu dengan cepat mendirikan asosiasi pemburu. Pengetahuan ini memungkinkannya untuk mengelola kasus yang timbul dari bencana besar, menstabilkan dunia sebelum berputar di luar kendali. Bagaimanapun anomali baru telah muncul, hal-hal yang tidak terjadi di timeline sebelumnya. Di antaranya adalah Stardust, perangsang misterius yang dapat meningkatkan mana pemburu peringkat rendah tanpa efek samping. Chim Chul menganalisis informasi yang mereka miliki selama ini. Distribusi Stardust dikaitkan dengan Lee Min Song, wakil ketua Guild Malaikat Maut dengan Guild Master Lim Tae-gyu di perantauan,
Sepertinya Minsung bertindak mandiri. Namun di dunia sebelumnya, Minsung belum menunjukkan kemampuan untuk mengatur sesuatu sebesar ini. Cimcul tak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa ada orang lain yang menarik senar di belakang layar. Sambil melamun, fokus Cimcul terpecah oleh dengungan ponselnya yang tiba-tiba. Panggilan langka itu mengejutkannya. Ia menjawab, menyapa penelepon dengan hormat, namun apa yang ia dengar selanjutnya makin mengejutkannya. Suara di ujung tanah bermilik Jinho, sekutu lama yang telah berjasa dalam pembentukan asosiasi. Jinho jarang menghubunginya, sehingga urgensi dalam nada bicaranya segera menarik perhatiannya. Jinho menjelaskan kekhawatirannya, keponakannya telah terbangun sebagai pemburu dan kini terjebak di dalam gerbang. Penyebutan keponakan Jinho menyebabkan Cimcul membeku. Nama itu adalah salah satu yang tak ia sangka akan dengar. Sing Suho. Terima kasih telah menonton, like, share dan subscribe jika kalian menikmatinya. Sampai bertemu di video berikutnya.